Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep Al-Qawaid Al-Usuliyah. Pengertian konsep fikih ialah dalil hukum fikih yang dibuat secara global atau ijmal. Seperti pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban dan mutlaknya larangan adalah suatu yang diharamkan. Serta mutlaknya perbuatan Nabi SAW, mutlaknya ijma' dan qiyas adalah hujjah atau dalil. Definisi fikih secara etimologis ialah faham, sedang menurut terminologi ialah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang dihasilkan dari ijtihad. Misalnya, mengetahui bahwa niat ketika wudu hukumnya wajib. Seperti itu. Kita masuk ke pembagiannya. Pembagian yang akan kita presentasikan yakni adalah am, khos, amr, dan nahi. Pengertiannya, am adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak ada batasan. Khos adalah sesuatu yang tidak mencakup dua perkara atau lebih yang tidak mempunyai batasan. Kalau nahi perintah meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Atau dalam kurung, nahi bisa disebut dengan larangan. Kalau amr adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya, yakni bisa disebut dengan perintah. Next, lafadz-lafadz yang menerangkan am ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad yang ditakrif dengan alif lam. Seperti contoh innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya adalah isim jamak yang ditakrif alif lam, firman Allah Subhanahu wa taala seperti contoh innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga adalah lam alif di lafadz nakiroh atau lam alif yang di lafadz nakiroh. Nakiroh itu artinya umum ya. Seperti firman Allah, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. Yang keempat adalah isim mubham. Isim mubham ini juga dibagi menjadi 5. Yang A adalah lafadz man untuk yang berakal. Seperti contoh, seperti lafadz famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Lafadz man untuk orang yang berakal. Lafadz ma yang B adalah lafadz ma untuk yang tidak berakal, seperti wallahu basyirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya adalah C, lafadz ai. Seperti contoh, aima tad'u falahul asmaul husna, dengan nama mana saja yang kamu seru, dia mempunyai al asmaul husna. Yang D adalah lafadz aina dzaraf makan, aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujum musyayyadah, itu terusannya. Di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu. Surah An-Nisa. Yang E adalah lafadz mata untuk dzaraf zaman, seperti mata safarat fa anti thaliq, kapan saja kamu pergi maka kamu akan tertalak. Next, bagian kedua yakni khos dan taksis. Khos adalah sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Kalau taksis adalah yang dikeluarkan dari sebagian dalil am. Taksis terbagi menjadi 2, yaitu taksis muttasil dan taksis munfasil. Taksis mutasil, kita masuk ke taksis mutasil, istisna atau pengecualian. Taksis mutasil dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah istisna atau pengecualian, seperti ayat wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Istisna, pengecualian, berarti kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah taqyid bis sifat, yang digantungkan pada sifatnya. Seperti contoh, seperti ayat waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman. Ini berarti digantungkan pada sifatnya. Siapa? Raqabatin mu'minah. Next, taksis bil badal. Taksis bil badal seperti contoh wallahu lillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Firman Allah, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang nomor selanjutnya adalah taksis bil ghayah. Taksis bil ghayah seperti ayat wala taqrabuhunna hatta yathurun, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.
Oke, next ya. Yang selanjutnya dari taksis adalah taksis munfasil. Taksis kitab bil kitab. Taksis munfasil itu juga dibagi ada beberapa macam. Yang pertama adalah taksis kitab bil kitab, Quran dengan Quran. Seperti firman Allah, wala tankihul musyrikat, yang artinya dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, ditaksis oleh surat Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara kamu, di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Next. Yang kedua adalah taksis kitab sunnah, yakni mentaksis Al-Quran dengan hadis. Seperti firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dalam ayat di atas, anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan baik dia beragama Islam ataupun kafir. Maka ayat di atas ditaksis oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu la yarithul muslim illa la yarithul muslim al kafir walal kafirul muslim. Orang muslim tidak mewaris pada orang kafir dan orang kafir tidak mewaris kepada orang muslim. Seperti itu ya. Next, taksis sunnah bil kitab, mentaksis hadis dengan Al-Quran. Seperti hadis Nabi SAW, la yaqbalu Allah sholata ahadakum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat di antara kamu semua ketika ia berhadas sampai kemudian ia berwudu. Ditaksis oleh firman Allah, yakni wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Yang keempat adalah taksis sunnah bis sunnah, yang ini mentaksis hadis dengan hadis. Seperti hadis Nabi, fi ma saqat sama ul usyr, pada setiap yang disirami oleh hujan maka zakatnya adalah 1/10. Maka ditaksis dengan hadis Nabi yang lain, laisa fi ma duna khamsatun ausakin min shadaqah, tidak mesti mengeluarkan zakat sedekah untuk yang kurang dari 5 ausak. Yang kelima adalah taksis kitab bil qiyas, mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Firman Allah SWT, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dengan keduanya 100 kali dera, dihukum. Maka khusus untuk seorang amat atau budak perempuan, hukuman itu didapatkan separuh dari orang yang merdeka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in ataita bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, yang artinya mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Next, yang keenam adalah taksis sunnah bil qiyas, mentaksis hadis dengan qiyas seperti hadis Nabi Muhammad SAW, liyal awajud yuhalli ardahu wa uqubatihi. Orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang maka dihalalkan mendapat sindiran atau hinaan dan siksaan. Hadis ini diperuntukkan untuk antara dua orang atau anaknya, karena tidak akan menjadikannya mendapat sindiran atau hinaan atau siksaan dengan kias bahwa anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Maka sekali kamu jangan berkata dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maka ini adalah taksis sunnah bil qiyas, yakni mentaksis hadis dengan qiyas. Ya, next selanjutnya adalah amr. Amr adalah permintaan melakukan sesuatu pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya, dalam kurung memerintah. Amr. Kita masuk ke yang pertama. Jadi di amr itu ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafih. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya, seperti firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang kaidah kedua adalah al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikraru illa ma dallat dalilu ala khilafih. Asal dalam perintah itu tidak mesti diulangi kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya, seperti firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga adalah al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Asal dalam perintah itu tidak mesti spontan, karena sesungguhnya tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dan menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal, bukan pada masa kedua. Yang kaidah keempat adalah al-amru bisyai' amru biwasailihi. Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah perantaranya. Misalnya perintah melaksanakan sholat juga berarti perintah untuk bersuci dalam sholat, sebelum sholat, karena sholat tidak sah jika tidak bersuci. Kaidah kelima adalah al-amru bisyai'in nahyi an diddihi. Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan yang dengan sesuatu itu, seperti firman Allah, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Surah Al-Baqarah. Perintah untuk mengucapkan kata-kata baik kepada manusia berarti larangan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dalam kurung misuh.
Yang kaidah ke-6 adalah idza fa'alal ma'muru bihi ala wajhi bi kharajil ma'muri an ahdatil amri. Jika apa yang diperintahkan telah dilakukan, maka orang yang diperintah keluar dari tanggungan perintah itu. Misalnya jika seseorang dengan tidak adanya air ia bertayamum untuk melaksanakan sholat, maka tidak mesti melakukan qada sholat jika ia telah menemukan air. Next, ya ini yang terakhir guys, ya ini nahi. Nahi adalah permintaan meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam nahi terdapat beberapa kaidah. Yani al-aslu fin nahyi li tahrimi illa ma dallat dalilu ala khilafi. Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya seperti firman Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang kedua kaidahnya yakni an-nahyi an syai'i amri biddihi. Melarang sesuatu berarti juga memerintah yang berlawanan dengan sesuatu itu. Seperti firman Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Yang kaidah ketiga adalah aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang di dalamnya yang dilarangnya dalam beribadah seperti sholat dan berpuasanya orang yang sedang haid. Nah, kaidah yang keempat adalah an-nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalati inna raja'an nahyi ila nafsil aqdi. Larangan itu menunjukkan kepada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermuamalah jika larangan itu merujuk pada zatnya akad, seperti dilarangnya jual beli kerikil sebagaimana sabda Nabi nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'il hassah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan jual beli kerikil. Yang selanjutnya di sini juga ada hadis, tapi satu aja lah, waktunya sudah habis. Dan ini larangan itu, jika larangan itu merujuk pada perkara yang keluar dari bentuk akad yang tidak lazim, maka tidaklah menjadi batal, seperti pada bentuk jual beli di saat adzan sholat Jumat. Firman Allah, idza nudiya lis sholat di yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Seperti itu ya. Dan sekian dan terima kasih dari kelompok 8. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang terlalu cepat atau kata-kata yang tidak bisa kami kutip seperjelas mungkin. Mungkin ini adalah sebuah kekurangan kami. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.